Jalan merupakan akses penghubung antar wilayah dan menjadi infrastruktur untuk menunjang keberlangsungan hidup masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jika jalan rusak, maka terhambat pula aktivitas masyarakat dalam berkegiatan, termasuk anak-anak untuk pergi ke sekolah. Untuk itu diperlukan pembangunan akses jalan yang memadai agar masyarakat dapat dengan mudah beraktivitas dan roda perekonomian dapat berjalan dengan lancar. Melihat pentingnya keberadaan infrastruktur jalan di tengah masyarakat, pemerintah Provinsi Banten melakukan upaya untuk menyejahterakan masyarakatnya dengan pembangunan jalan yang masuk dalam program Bank Andra atau Bangun Jalan Desa Sejahtera melalui Prasarana dan Sarana Utilitas atau PSU. Sejak dilantik pada tahun 2025 lalu, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni dan Ahmad Dimyati Natakusuma ini melakukan percepatan pembangunan di bidang infrastruktur. Hal ini juga sesuai dengan program prioritas Pemprov Banten, yakni Bank Andra atau Bangun Jalan Desa Sejahtera, yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, akses ekonomi yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Program Bangun Jalan Desa Sejahtera tersebut juga telah selaras dengan Asta-cita ke-6 Presiden RI Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan yang manfaatnya nyata langsung dirasakan masyarakat desa. Sudah berjalan selama setahun, Pemprov Banten berhasil membangun 407 km jalan lingkungan yang anggarannya didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Pemprov Banten tahun 2025. Memastikan program prioritas Bank Andra berjalan dengan baik, di tahun 2026, Pemprov Banten kembali melakukan percepatan pembangunan infrastruktur program Bank Andra di desa-desa. Seperti yang berlangsung pada Senin 2 Maret 2026, Gubernur Banten Andra Soni didampingi istri Tinawati Andra Soni dan Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah beserta para kepala OPD menyempatkan hadir untuk meninjau langsung hasil pembangunan prasarana, sarana dan utilitas PSU Jalan Lingkungan di Kampung Pasar Kopi Baru dan bedah rumah tidak layak huni di Kampung Bojong Bunar, Desa Kamasan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Kedatangannya tersebut merupakan bagian dari Safari Ramadan 2026 serta bentuk kepedulian Pemprov Banten terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Mengawali kunjungannya ke Desa Kamasan, Kecamatan Cinangka, Gubernur Banten berkeliling melihat rumah yang semula tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang telah dibedah rumah oleh pemerintah Provinsi Banten. Dalam tinjauannya itu, Andra Soni mengatakan rumah yang ia tinjau tersebut merupakan rumah dari lansia bernama Kasim yang tinggal bersama istrinya. Andra mengaku bersyukur berkat intervensi yang dilakukan Pemprov Banten atas laporan dari berbagai pihak. Pemprov dapat melakukan bedah rumah dengan ukuran 6x6 yang merupakan bangunan baru yang sudah layak untuk ditinggali. Andra berharap program bedah rumah tersebut dapat bermanfaat bagi penerimanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bersama dengan Pak Bupati, Ibu Bupati meninjau pembangunan RTLH terhadap keluarga Bapak Kosim. Bapak Kosim ini berdua dengan istrinya tinggal di sini. Sebelumnya ini seperti rumah dari bambu yang sudah reot. Jadi kalau kata Pak Kosim, kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Alhamdulillah melalui intervensi pemerintah Provinsi Banten atas laporan dari berbagai pihak, kita lakukan bedah rumah ya dengan membangunkan rumah baru. Ya, bentuk rumahnya ini ukuran 6x6 Pak ya. 6x6 dan juga kamar kecilnya atau kamar mandinya, dan semoga bangunan ini bermanfaat bagi Pak Kosim dan keluarganya ya. Kasih. Kenapa? Pak itu dengan sejalan dengan program Gubernur Banten, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP Provinsi Banten Muhammad Rahmat Rogianto menyebut, rumah warga yang dibangun ini awalnya merupakan gubuk reot yang dibuat dari bilik bambu. Namun, kemudian Pemprov Banten merehabilitasi dan membangun rumah tersebut menjadi layak huni. Pria yang kerap disapa Omi ini mengaku, adapun struktur bangunan yang ditempati oleh Kasim ini menggunakan struktur bangunan rumah instan sederhana sehat atau RISA yang sudah tahan gempa dengan dilengkapi kamar tidur dan kamar mandi. Rahmat juga menjelaskan,
Untuk pengerjaan struktur bedah rumah ini membutuhkan waktu sekitar 2 hari, dengan total finishing selama 14 hari. Adapun RTLH yang telah dibangun Pemprov Banten mencapai 389 unit di seluruh Provinsi Banten. Ia berharap rumah yang telah dibangun oleh pemerintah digunakan dengan sebaik-baiknya, dengan menempati dan tidak dijual dan dipelihara dengan baik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Alhamdulillah Pak Gubernur sudah datang ke sini untuk meninjau rumah yang direhab dari tidak layak huni menjadi layak huni. Awalnya rumah ini memang tidak layak ya, dari gubuk, dari bilik, dari atapnya, dari krekesnya, kalau kata orang sini mah. Alhamdulillah sudah kita perbaiki seperti yang ada di belakang ini. Rumahnya sekarang menggunakan struktur risa yang sudah tahan gempa, kemudian dilengkapi dengan kamar tidur dan kamar mandi. Nah, ini sudah layak untuk bisa ditinggali dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya yang sangat tidak layak. Untuk strukturnya kita bangun 2 hari, finishing dan sebagainya itu 14 hari totalnya. RTLH yang sudah kita bangun totalnya ada 389 unit RTLH ya di seluruh Provinsi Banten. Nah, untuk PSU sendiri seperti apa, Pak? PSU itu ada beberapa kategori. Yang pertama itu ada jalan lingkungan, ada drainase, ada posyantra, kemudian ada rumah ibadah, masjid ya dan sebagainya. Yang kita bangun itu tipenya ada yang jalan lingkungan, ada yang menggunakan paving block, ada yang menggunakan hot mix. Kita menggunakannya itu luasan. Karena di jalan tuh ada yang lebarnya 2, ada yang masuk ke dalam jadi 1 gitu. Totalnya secara keseluruhan. Yang penting posisinya ada di daerah permukiman penduduk. 2006 masih sedang kita verifikasi lokasinya. Ada kurang lebih 1.200 titik sedang kita verifikasi sampai nanti mudah-mudahan setelah Lebaran bisa selesai dan bisa kita laksanakan pengadaan konstruksinya. Harapan saya yang sudah diberikan Pak Gubernur kepada masyarakat, 1, kalau rumah tolong rumah ditempatin, tidak dijual, dipelihara dengan baik, ya gunakan tempat tinggal itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya. Kalau untuk jalan sama kayak gitu, jalan juga jangan sampai jalan sudah dibangun itu terbengkalai, dipelihara. Dan sekarang kan ada instruksi Presiden juga setiap hari Jumat harus bersih-bersih, namanya Banten Asri. Nah, masyarakat kalau bisa setiap hari Jumat membersihkan infrastruktur yang sudah dibangun oleh Perkim. Rasa syukur diungkapkan pasangan suami istri penerima bantuan bedah rumah Kasim dan Saaja. Kasim mengaku bersyukur dengan bantuan bedah rumah yang diberikan oleh pemerintah. Kasim mengaku rumahnya lebih layak dan memiliki kamar tidur serta kamar mandi dan ruang tamu dari sebelumnya yang merupakan gubuk reot. Kasim yang bekerja sebagai petani palawija ini pun turut mendoakan pemerintah dan berharap pemerintah selalu memperhatikan masyarakat dan apa yang diberikan dapat bermanfaat bagi rakyat. Ya, alhamdulillah setelah dapat bantuan yang
saya nyangkin lega, nyangkin segala-galanya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatin dengan sebaik-baiknya gitu. Rumah-rumahnya seperti gubuk kayak gubuk reot gitu lah. Kamarnya ada 2. Kamar ada 2, kamar mandi 1. Kamar 3 ke kamar mandi, tapi kamar mandi kan cuma kecil gitu, jadi nggak ada kamar yang ada 2 yang gede gitu. Ada 3. dapurnya juga. Dapur nggak ada. Dapur itu ya, Nah. ada ruang tamu ya. Ruang tamu ini sini ada ada. Mudah-mudahan seterusnya pemerintah bisa membantu rakyat yang tidak punya, mudah-mudahan selama-lamanya gitu bisa dimanfaatin oleh rakyat gitu. Alhamdulillah, terima kasih pada pemerintah. Semoga pemerintah ada dalam kebahagiaan lah gitu, selama-lamanya gitu. Sementara istri Kasim, Saaja, mengaku sudah kurang lebih 5 tahun tinggal di rumah tersebut. Ia pun merasa senang dan bersyukur. Dengan keterbatasan ekonomi, ia bersama suami mendapat bantuan bedah rumah dari Pemprov Banten. Udah 5 tahun sih kayaknya di sini. 5 tahun. Oke, Di Gubuk aja. Iya. Syukur, alhamdulillah Ibu. Nggak punya apa-apa Ibu, dibikinin rumah. Alhamdulillah, senang Ibu. Iya, makasih. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Banten Andra Soni beserta Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada Kasim dan Saaja, pasutri lansia penerima bedah rumah di Kabupaten Serang oleh Pemprov Banten. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan membangun jalan. Dengan pembangunan infrastruktur jalan yang memadai, masyarakat dapat dengan mudah untuk beraktivitas dan melakukan kegiatan perekonomian. Pentingnya akses jalan untuk dibangun menjadi komitmen pemerintah Provinsi Banten agar masyarakat mendapatkan manfaat dari keberadaan jalan yang dilaluinya. Dengan dibangunnya jalan, merupakan wujud nyata pemerintah hadir di tengah masyarakat dengan pembangunan yang merata di Provinsi Banten. Meninjau langsung hasil nyata program Bang Andra atau Bangun Jalan Desa Sejahtera, Gubernur Banten Andra Soni merasa bersyukur masyarakat dapat memanfaatkan bantuan Pemprov Banten itu dengan baik. Pada tahun anggaran 2025 saja, Pemprov Banten berhasil membangun 62 infrastruktur desa. Pembangunan tersebut terdiri atas 61 ruas jalan desa dan 1 unit jembatan dengan total panjang mencapai 67,87 km. Pembangunan tersebut menyasar desa-desa yang selama ini memiliki keterbatasan akses transportasi dan logistik, sehingga mendorong pemerintah Provinsi Banten untuk terus berkomitmen membangun infrastruktur secara berkelanjutan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan dilanjutkannya program itu pada APBD 2026. Pemprov Banten kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp167,4 miliar untuk pembangunan 46,71 km infrastruktur desa di berbagai wilayah kabupaten dan kota. Keberlanjutan program Bangun Jalan Desa Sejahtera menunjukkan Pemprov Banten fokus dalam peningkatan dan pemerataan infrastruktur di wilayah pedesaan. Hal itu yang kemudian menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah, hasil pembangunan yang dirasakan dan berdampak langsung pada masyarakat. Sambutan hangat terasa ketika berkunjung ke Kampung Pasar Kopi Baru, Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Dalam rangka Safari Ramadan 2026, Gubernur Banten meninjau langsung jalan lingkungan di kampung itu pada Senin 2 Maret 2026. Jalan yang dibangun pada tahun 2025 sepanjang kurang lebih 500 meter ini merupakan jalan lingkungan yang didanai oleh APBD tahun 2025. Menurut Gubernur Banten Andra Soni, pihaknya tengah meninjau prasarana, sarana dan utilitas atau PSU APBD tahun 2025 di Kecamatan Cinangka. Dirinya mengklaim ada 407 km jalan lingkungan yang dibangun oleh Pemprov Banten pada tahun 2025 lalu. Salah satunya ada di desa yang ditinjaunya saat ini atas usulan masyarakat. Andra menargetkan jumlah yang sama akan dibangun di tahun 2026 ini. Hari ini Kecamatan Cinangka kami meninjau PSU APBD 2025. Ada total 407 km jalan lingkungan yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Banten pada anggaran tahun 2025. Salah satunya
500 meternya ada di desa ini. Atas usulan masyarakat pada tahun 2025. 2026 ada target? 2026 kurang lebih sama. Pada kesempatan yang sama, Kepala DPRKP Provinsi Banten Muhammad Rahmat Rogianto menjelaskan, prasarana, sarana, dan utilitas atau PSU terbagi menjadi beberapa kategori, diantaranya jalan lingkungan, drainase, posyandu, maupun rumah ibadah yang telah dibangun. Adapun jalan lingkungan yang pembangunannya terdapat dua tipe, yakni menggunakan paving block maupun hot mix. Rahmat menerangkan, untuk mengukur luas jalan lingkungan pihaknya menggunakan luasan. Luas jalan bergantung menyesuaikan pada jalan lingkungan yang akan dibangun dengan mengacu pada jalan yang dekat dan berada di sekitaran pemukiman warga. Sementara untuk tahun 2026, ada 1.200 titik yang sedang diverifikasi. Ia berharap tidak lama lagi pengadaan konstruksi untuk jalan tersebut berjalan dengan baik. Selain itu, Rahmat berpesan kepada masyarakat agar apa yang telah dibangun dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan baik dan jangan sampai terbengkalai. Dirinya juga menyerukan sebagaimana program dari Presiden RI tentang bersih-bersih lingkungan bernama Banten Asri. Diharapkan warga dapat membersihkan infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pemprov agar tetap terjaga dan berlangsung lama. Ya, alhamdulillah Pak Gubernur sudah datang ke sini untuk meninjau rumah yang direhab dari tidak layak huni menjadi layak huni. Awalnya rumah ini memang tidak layak ya, dari gubuk, dari bilik, dari atapnya, dari apa namanya tuh, krekesnya, apa namanya kalau kata orang sini mah. Alhamdulillah sudah kita perbaiki seperti yang ada di belakang ini. Rumahnya sekarang menggunakan struktur risa yang sudah tahan gempa. Kemudian apa namanya dilengkapi dengan kamar tidur dan kamar mandi. Nah, ini sudah layak untuk bisa ditinggali dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya yang sangat tidak layak. RTLH yang sudah kita bangun totalnya ada 389 unit RTLH ya di seluruh Provinsi Banten. Nah, untuk PSU sendiri seperti apa, Pak? PSU itu ada beberapa kategori. Yang pertama itu ada jalan lingkungan, ada drainase, ada apa namanya posyandu, kemudian ada rumah ibadah, masjid, ya dan sebagainya. Yang kita bangun itu tipenya ada yang jalan lingkungan, ada yang menggunakan paving block, ada yang menggunakan hot mix. Harapan saya yang sudah diberikan Pak Gubernur kepada masyarakat, satu, kalau rumah tolong rumahnya ditempatin, tidak dijual, dipelihara dengan baik, ya gunakan tempat tinggal itu untuk meningkatkan apa namanya ekonomi masyarakat. Ya. Kalau untuk jalan sama kayak gitu, jalan juga jangan sampai jalan sudah dibangun itu terbengkalai, dipelihara. Dan sekarang kan ada instruksi Presiden juga setiap hari Jumat harus bersih-bersih, namanya Banten Asri. Nah, masyarakat kalau bisa setiap hari Jumat membersihkan infrastruktur yang sudah dibangun oleh Perkim. Tidak hanya di Kabupaten Serang, program Bank Andra ini juga menyasar di kabupaten kota lainnya di Banten, dengan harapan masyarakat di Provinsi Banten semakin sejahtera, ditunjang dengan akses jalan yang memadai. Akses jalan yang baik tersebut terasa manfaatnya oleh masyarakat, salah satunya warga Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Kepala Desa Cinangka, Nana Supriyatna, mengaku cukup senang jalan di lingkungan warganya bisa ditinjau langsung oleh orang nomor 1 di Banten dan orang nomor 1 di Kabupaten Serang itu. Dirinya pun terbantu dengan akses jalan yang di paving block berkat bantuan dari Pemprov Banten. Pasalnya, warga tidak lagi kesulitan untuk melalui jalan tersebut. Sebelumnya, Nana mengatakan, sebelum di paving block, warganya cukup kesulitan untuk melewati jalan lingkungan, apalagi jika turun hujan, menyebabkan tanah licin dan becek, sehingga warga harus berhati-hati saat melintas. Namun kini jalan sepanjang 500 meter tersebut dapat dilalui dengan mudah berkat program Bank Andra dari Pemprov Banten. Apalagi warganya yang mayoritas bekerja sebagai pedagang dan berkebun ini sangat sering memakai jalan, sehingga dengan di paving block, warga dapat dengan mudah melakukan aktivitas perekonomian. Nana berharap kepada warganya untuk dapat menjaga dan memelihara jalan yang telah dibangun agar tidak mudah rusak. Nana mengaku jika mengandalkan anggaran dana desa akan sangat terbatas, sehingga dengan adanya program ini pihaknya merasa terbantu. Ini suatu kebanggaan bagi kita sebagai Kepala Desa Cinangka, yang mana Gubernur ini
telah memberikan program ke kita, yaitu berupa fasilitas umum, yaitu berupa paving block kurang lebih itu 500 meter, Bu. Makanya di sini Ibu lihat sendiri masyarakat sangat antusias sekali, karena sebelumnya ini tanah merah, Bu. Tanah merah itu kalau misalkan Ibu tahu sendiri, kalau misalkan dilalui itu licin, becek. Makanya dengan adanya program dari Pak Andra Soni, Bu, itu suatu kebahagiaan, apalagi dikunjungi sekarang, Bu, kebahagiaan sekali, bangga bagi kita sebagai kepala desa dan masyarakat desa Cinangka, Bu. Emang lewat sini, ini udah ibaratnya emang ini tanah masyarakat, cuman dihibahkan ke desa, diperbolehkan. Cuman kan dulu itu ada itu apa swadaya masyarakat, jadi nggak begitu bagus lah. Nggak begitu bagus, makanya ini dibangun sama Pak Andra Soni, ya kan. Ini bukan aspirasi, ini keinginan masyarakat. Kita pengajuan murni ini ke PU, dan alhamdulillah tahun 2005 itu direalisasi. Kita pengajuannya itu kalau tidak salah tahun 2004 kita pas Andra Soni naik, kita langsung alhamdulillah ini terrealisasi, langsung dibangun. Saya mengharapkan masyarakat di sini apa yang telah diberikan sama Gubernur bantuan ini harus dijaga dengan baik, ya kan, karena tetap kalau sudah diserahkan ini harus masyarakat sendiri yang memeliharanya. Kalau misalkan tidak dijaga dengan baik itu mungkin akibatnya cepat rusak atau gimana, karena apalagi sekarang itu kan anggaran desa tahu sendiri, Bu, ya, mepet, pembangunannya juga terbatas. Sementara ini kalau anggaran dana desa kita emang ada paving block paling tak 120 itu dibagi 11 kampung. Ada yang minta SAB, itu kalau dana desa kebanyakan kita SAB, Bu, karena di sini kesulitan air. Ketinggian di sini dari atas sampai dataran laut itu 84 mdpl, pengeboran itu lebih dari 90. Itu kalau kemarau itu di sini kekurangan air, makanya kita dana desa itu kebanyakan di sini sarana air bersih. Ada juga paving block paling panjangnya itu 120. Tapi kalau misalkan dari gubernur kan langsung 500, Bu, langsung kebutuhan itu mencukupi. Rasa syukur juga diungkapkan Ketua RT 04 Kampung Pasar Kopi Baru, Nurdin. Pria yang akrab disapa Kamblun ini sangat berterima kasih kepada Pemprov Banten, khususnya Gubernur, lantaran telah membangun jalan di wilayahnya. Ia berharap Pemprov Banten bisa kembali membangun jalan-jalan yang belum tersentuh pembangunan, agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya dari program ini. Terima kasih banyak sih, udah ini kan tanahnya merah ininya kan udah dikomblok. Terima kasih itu atas pemberiannya dari Gubernur lah, intinya Bupati gitu kan gitu. Kira-kira udah hampir kesini sih hampir 3 bulan 4 bulanan mungkin ke desa terus kan pihak desa langsung ke Bupati mungkin ya gitu. Ya seneng, mungkin masyarakat senang lah sekarang begitu kan. Biasanya becek, sekarang enggak kan, udah ada konblok gitu. Cuma itu doang sih. Lebih maju lagi lah gitu ya. Lebih maju lagi kalau misalkan itu mah atau ada pengajuan lagi lah gitu. Jalan masih banyak kan yang belum gitu kan gitu. Dengan adanya pembangunan prasarana, sarana dan utilitas yang merata di Provinsi Banten dapat meningkatkan konektivitas masyarakat, akses ekonomi dan layanan publik yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Provinsi Banten.